Oke. Selamat siang, Mbak Karen. Apa kabar? Selamat siang, Kak. Baik. Eee, apa, Mbak Karen merasa baik-baik aja? Sejauh ini udah lumayan. Oke. Sekarang kita akan memulai sesi konseling, tapi dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka, jadi nggak apa-apa ya, Mbak, kita bertatap secara online dulu, kita ketemu secara online. Apakah, jaringan di tempat Mbak Karen stabil atau sudah memungkinkan untuk kita menghadapi sesi konseling? Sejauh ini sih jaringan lumayan stabil. Udah Oke, siap. baik. Baik. Dari kita mulai ya, Mbak. Oke. Dari sesi kesimpulan konseling kemarin, Mbak Karen apakah sudah memiliki pandangan-pandangan? Pandangan untuk yang sebelumnya sih sudah ada dan sejauh ini udah ada perubahan sih. Baik, karena dari sesi konseling yang kemarin, Mbak Karen merasa takut ya Mbak untuk dijauhi karena Mbak Karen sebenarnya juga ingin meninggalkan yang dinamakan toxic friendship ya Mbak, di mana Mbak Karen juga sebenarnya merasa tidak nyaman ya. Apakah betul Mbak? Iya, betul. Apakah sudah dari sesi konseling kemarin, apakah Mbak Karen sudah menemukan solusi? Solusi lumayan dan ya solusi itu cukup membantu sih sebenarnya sekarang. Baik, dalam menghadapi situasi tersebut, apakah ada hambatan? Di awal sempat ada hambatan karena ada kayak kesalahpahaman seperti itu, tapi lama-lama nggak ada lagi sih. Kalau boleh tahu kesalahpahaman yang seperti apa, Mbak? Jadi kesalahpahamannya seperti yang waktu itu aku sampaikan, kayak misalnya nih, uh, sebenarnya dia itu yang toksik, tapi dia malah menyalahkan aku. Sementara sebenarnya yang berperilaku aneh kayak cemburuan dalam pertemanan itu sebenarnya dia, bukan aku. Nah, tapi di sisi lain dengan teman-teman yang lain dia malah bilangnya aku yang kayak gitu. Jadi jatuhnya itu kesalahpahaman kayak gitu. Oh, baik. Di sini saya menangkap bahwa Mbak Karin sudah berani mengungkapkan ya, Mbak, kepada teman yang dianggap toksik tersebut. Namun, Mbak Karen memiliki sedikit kesalahpahaman terhadap teman Mbak Karen sendiri. Iya, betul. Baik, tidak apa-apa Mbak Karen, karena dulu saya juga sebenarnya pernah mengalami yang namanya toxic friendship, di mana saya juga punya teman dekat, tapi mungkin kita selalu memiliki beda pendapat ya Mbak, itu sebuah hal yang wajar menurut saya dan mungkin dari situ juga terdapat banyak kesalahpahaman yang mungkin menyebabkan jadi jauh daripada jauh, mungkin kita harus sama-sama meninggalkan daripada kita berada di situasi yang tidak menyenangkan atau biasa disebut dengan toksik ya Mbak ya. Tapi menurut saya Mbak Iya. Karen sejauh ini menurut saya sudah banyak perubahan ya Mbak, dari Mbak Karen awal menghadap sama saya, konseling sama saya, lalu sudah berada di tahap ini, bahkan Mbak Karin sendiri sudah mampu meluapkan emosi-emosi apa yang dirasakan sama teman Mbak Karen tersebut merupakan hal yang luar biasa, Mbak. Iya, Mbak, terima kasih. Bagaimana perasaan Mbak Karen setelah mendengar cerita dari saya bahwa tidak hanya Mbak yang mengalami hal tersebut? Baru menyadari sih kalau ternyata suatu masalah yang aku alami sekarang itu bukan hanya aku yang alami. Terus nggak perlu takut juga karena orang lain juga bisa kok menyelesaikan masalah yang sama kayak yang aku rasain kayak gitu sih. Menurut Mbak Karen nih, apa yang Mbak Karen rasakan saat ini itu, apakah Mbak Karen juga pernah mengalaminya terlebih dulu yang dahulu atau pernah merasakan hal tersebut? Atau mungkin pernah mempunyai mengalami kejadian, sesuatu kejadian yang menyebabkan Mbak Karen menjadi
malas untuk berinteraksi atau malas untuk berteman seperti itu. Apakah ada? Sejauh sejauh ini dalam masalah toksik pertemanan sih belum ada. Baru sekarang ini kayak gitu. Oh, baik Mbak, mungkin setelah saya mendengar memang baru pertama kali ya mengalami yang namanya toxic friendship itu karena hubungan dengan teman yang menurut Mbak Karen tidak baik. Justru kemarin Mbak Karen merasa nyaman berada di lingkungan gereja ya Mbak ya? Ya, Nah, betul. apakah sekarang masih nyaman atau sekarang nyamannya sudah terbagi atau nyaman sama semuanya? Sebenarnya masih lebih nyaman dengan teman-teman yang ada di gereja. Tapi untuk yang teman-teman yang di luar gereja ya sekarang sih nyaman-nyaman aja karena mungkin udah sering udah sering sudah sering sama-sama kayak gitu. Jadi ya udah terbiasa mungkin itu. Baik Mbak, saya akan apakah saya boleh memberikan sedikit solusi? Boleh? Baik Mbak, setelah saya mendengar cerita dari Mbak Karen, memang terkadang suatu hubungan itu dapat membuat kehidupan kita berjalan seperti apa dan apa yang kita rasakan itu juga mempengaruhi kegiatan kita. Misalnya seperti Mbak Karen mengalami yang namanya toxic relationship, mungkin relationship-nya dalam sebuah pertemanan ya Mbak, hal itu juga dapat membuat Mbak Karen malas untuk bergaul, malas untuk bersosialisasi dan membuat banyak hal yang mungkin sebenarnya Mbak Karen juga mungkin merasa dirugikan ya Mbak ya. Tapi hal tersebut Iya. adalah sebuah hal yang banyak sebenarnya dialami oleh apalagi masa-masa Mbak Karen ya Mbak ya, masa-masa dewasa awal tuh sangat rentan seperti itu. Tapi yang saya mau kasih tahu itu jangan pernah berpikiran yang macam-macam karena Mbak Karen bisa mengatasi hal tersebut, Mbak Karen dapat bisa berdiri sendiri gitu Mbak, tidak perlu jika orang tersebut membuat Mbak Karen pusing, membuat Mbak Karen kepikiran terus, lebih baik ditinggalkan karena saya yakin banyak orang yang akan sayang, seperti contohnya teman-teman di gereja Mbak Karen gitu. Jadi Mbak Karen harus lebih banyak menghargai orang-orang yang sayang sama Mbak Karen daripada Mbak Karen harus memikirkan orang-orang yang tidak sayang sama Mbak Karen. Iya. Apakah sekarang Mbak Karen masih merasakan sesuatu seperti cemas atau takut untuk bersosialisasi? Untuk sejauh ini sih udah nggak lagi sih karena udah bisa menempatkan diri juga, terus udah nggak ngambil pusing juga bagaimana pertemanan di luar sana. Kayak ya udah mulai terbiasa, jadi nggak ada lagi yang buat mengganjal sih. Berarti kalau misalnya teman-teman Mbak Karen yang menurut Mbak Karen toksik itu mau mengajak main Mbak Karen, apa yang Mbak Karen lakukan? Tentu saja mau sih, cuman pandai-pandai lagi membawa diri, lebih nggak baperan lagi supaya nggak sakit hati, dan ya lebih menjaga pergaulan supaya nggak ikut toksik kayak mereka. Oh, baik Mbak, apakah Mbak Karen mau melakukan role play sama saya? Anggap saja saya nih orang baru yang orang toksik yang mau ngajak Mbak Karen ini main. Dan misalnya saya mengajak mainnya di mana ya Mbak, yang tempat-tempat ya tempat-tempat nongkrong gitu yang mungkin Mbak Karen nggak biasa gitu. Saya mau tahu bagaimana respon Mbak Karen ketika saya mengajak Mbak Karen untuk bermain bersama saya. Apakah Mbak Karen bersedia? Boleh? Baik. Uh, Anggap saya orang baru ya Mbak ya, atau mungkin orang yang toksik yang pernah Mbak Karen kenal gitu, yang orang sangat-sangat menurut Mbak Karen itu toksik gitu. Oke. Oke. Hai Karen. Hai.
Apa kabar nih? Lama kok nggak nongkrong sih? Ya nih lagi banyak kegiatan di gereja waktu itu. Tapi kamu mah mainnya sama orang gereja terus. Biasanya juga main sama kita. Ya karena mungkin kemarin itu masih musim-musim mau Natal kayak gitu. Jadi lebih banyak di gereja. Dan sekarang kan udah kosong. Jadi ya kembali lagi main dengan kalian. Yuk kita main yuk. Udah lama nih kita nggak main. Kita nongkrong di tempat biasa. Ayo. Oke, baik. Baik, jika diajak seperti sama orang yang mungkin menurut Mbak Karen toksik, apakah Mbak Karen akan melakukan hal tersebut ketika ditanya atau diajak bermain? Enggak sih. Enggak lagi sih Mbak. Tapi jika seperti yang tadi saya perankan, jika diajak apakah Mbak Karen akan menjawab seperti itu? Pasti. Baik. Saya sudah melihat ya Mbak perbedaan dari sesi konseling yang pertama dan sesi konseling yang sekarang ini sudah sangat jauh berbeda dan Mbak Karen ini menunjukkan signifikan yang sangat-sangat baik ya Mbak, perubahan yang sangat baik di mana Mbak Karen datang pertama kali, Mbak Karen bingung dalam menghadapi pertemanan baru seperti apa, apalagi Mbak Karen orang rantau ya Mbak ya, yang banyak Ya. ingin sebenarnya pengen bersosialisasi, tapi kok saat bersosialisasi, saat berteman, teman-temannya itu toksik dan tidak sesuai dengan apa yang Mbak Karen inginkan ya. Dan Mbak Iya. Karen saat itu bingung harus menghadapinya seperti apa. Tapi saat Mbak Karen konseling dengan saya sekarang, saya sudah melihat banyak perubahan terhadap diri Mbak Karen. Dimulai dari Mbak Karen berani untuk bersikap, berani untuk mengungkapkan emosi yang ada, berani untuk bertanya, berani untuk mengutarakan pendapat, itu menurut saya sebuah hal yang sangat luar biasa ya Mbak. Iya Mbak, terima kasih. Baik, saya akan bertanya, setelah melakukan kegiatan role play tadi, bagaimana jika misalnya Mbak Karen ini merasakan rasa cemas lagi, rasa overthinking lagi, rasa yang menurut Mbak Karen itu susah untuk dijelaskan gitu, karena ada datangnya toksik. Misalnya ada orang yang toksik lagi datang nih, apa yang akan Mbak Karen lakukan jika hal itu terjadi kembali? Sejauh ini karena sudah mengalami teman yang toksik kayak gitu, ya akan saya lakukan yang sama juga di kemudian hari kalau ada teman-teman yang toksik lagi datang sama saya. Maksudnya hal yang akan dilakukan balik itu apa, Mbak? Hal yang dilakukan sama pada saat pertama saya Oh, dapat teman toksik, saya akan melakukan seperti itu lagi jika dapat lagi teman toksik yang nantinya akan datang lagi gitu. baik. Apakah saya boleh memberikan saran, tapi saran yang saya berikan ini Mbak Karen mau melakukannya atau mau menerapkannya itu kembali kepada Mbak Karen, karena yang mengerti masalah tersebut Mbak Karen dan yang mengalaminya Mbak Karen. Baik Mbak, boleh. Sejauh ini saya sangat melihat perubahan yang sangat-sangat baik ya. Jadi saya mau mengatakan teruskan hal yang seperti ini. Jangan pernah merasa overthinking lagi, jangan pernah merasa cemas lagi, jangan pernah takut untuk ditinggalkan, dan jangan pernah berpikir yang macam-macam karena orang yang toksik, yang buruk itu meninggalkan kita. Karena sebenarnya Mbak Karen tidak akan rugi, karena Mbak Karen pun akan mendapatkan buruknya. Beda dengan ketika Mbak Karen bergaul dengan orang-orang yang menurut Mbak Karen baik, yang mampu membawa Mbak Karen ke jalan yang lebih baik, yaitu teruskan saja, jangan pernah takut untuk menjadi berbeda ya Mbak ya, karena dari situlah sebenarnya kita dapat memancarkan bahwa ini loh kita, ini yang sebenarnya
yang sebenarnya baik menurut aku tuh seperti apa, dan menurut saya lakukan yang menurut Mbak Karen baik saja, jangan pernah takut untuk ditinggalkan. Baik, Mbak, saya akan coba terapkannya. Karena dulu juga pasti saya juga pernah mengalami yang namanya toxic friendship ya. Pernah juga ada di mana saya takut untuk ditinggalkan, saya takut untuk dianggap berbeda. Tapi setelah saya sadari, saya mengerti bahwa selamanya itu perbedaan itu tidak menimbulkan masalah kok. Yang penting itu dari kitanya, selama kita menganggap hal itu baik dan benar, ya mengapa tidak, ya kan Mbak? Ya, Mbak. Baik. Apakah sebelum menutup sesi konseling nih, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Sebelumnya mau terima kasih karena sudah mau mendengarkan cerita saya dari awal, terus udah banyak mengasih solusi, mendengarkan cerita, memberi saran, itu sangat bermanfaat bagi saya. Baik, Mbak. Saya dapat memberi kesimpulan bahwa dari sesi konseling pertama, Mbak Karen merasa takut, Mbak Karen merasa cemas karena berada di lingkungan yang tidak sehat atau toxic relationship, terutama toxic friendship, dan Mbak Karen bingung harus melakukan apa, harus menghadapinya seperti apa, karena Mbak Karen juga sebenarnya takut untuk ditinggalkan, dan Mbak Karen juga merasa nyaman karena sudah bergaul di tempat yang menurut Mbak Karen itu aman, nyaman, dan baik, seperti contohnya di lingkungan gereja yang selama ini Mbak Karen alami ya Mbak. Dan dari sesi konseling yang sekarang, saya menangkap bahwa Mbak Karen sudah mengerti apa yang harus Mbak Karen lakukan, dan Mbak Karen sudah berani untuk mengungkapkan apa yang Mbak Karen rasakan, emosi-emosi yang ada, dan pendapat-pendapat yang mungkin harus disampaikan kepada orang yang toksik, dan Mbak Karen sudah berani dan tidak takut untuk meninggalkan pergaulan yang tidak sehat. Bukankah begitu, Mbak? Iya, betul, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, karena sudah mau percaya sama saya, dan terima kasih juga karena Mbak Karen sudah berani untuk meninggalkan toxic relationship, toxic friendship tersebut. Kedepannya tetap semangat ya, Mbak. Oke, Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada hal yang ingin disampaikan atau sudah? Hanya mau menyampaikan itu tadi, terima kasih banyak sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Baik, Mbak. Terima kasih juga ya. Sehat-sehat terus, Mbak. Iya. Ya.